Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. An mukarramin, para kiai, para tuan guru, para ibu nyai, teman-teman pengurus besar Nahdlatul Ulama yang saya hormati, Mas Nuh ya, Al-Jami' baina Al-Jami'iyah wal Jami'ah Al-Jami' baina Al-Jami'iyah wal Jami'ah baina Jami'iyati Nahdlatul Ulama wa Jami'ati Makaram Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Selamat datang kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin, sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Kakanwil Departemen Agama Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Bapak Kakanwil Departemen Agama Provinsi Bali, yang terhormat Bapak Kakanwil Departemen Agama Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak, para hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya tak mampu menyebut satu persatu. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka seminar dan basul masail. Karena pakai dan berarti seminar itu bukan basul masail bukan seminar. Karena kaidahnya mengatakan al-atfu yaqtadi al-mughayarah. Kalau ada huruf ataf pakai wawu berarti maktub dan maktub alif memiliki hukum yang berbeda. Seminar dan basul masail. Ini artinya bahwa seminar itu bukan basul masail dan basul masail bukan seminar. Padahal bisa saja seminar dalam rangka basul masail ini. Para hadirin sekalian, kita sekarang diminta untuk berbicara tentang sistem istimbat. Kita memiliki panduan yang sudah baku tentang bagaimana caranya kita menjawab persoalan, baik dalam rangka qadha maupun dalam rangka iqta, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis ini sangat populer ketika beliau diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi qadhi atau mufti di Yaman. Beliau ditanya, kaifa taqdi idza arada laka qada'un, bagaimana kamu bisa menjawab apabila kamu dihadapkan kepada suatu masalah. Mu'adz bin Jabal menjawab, abdi bi kitabillah, saya nanti akan menjawab berdasarkan kitab Allah, yakni Al-Quran. Ditanya lagi, fa in lam tajid fi kitabillah, jikalau kamu tidak menemukan jawabannya di dalam Al-Quran, bagaimana? Mu'adz bin Jabal menjawab, abdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan menjawab berdasarkan sunnah Rasulullah. Ditanya lagi, fa in lam tajid, jikalau kamu tidak menemukan jawabannya di dalam sunnah Rasulullah, Mu'adz bin Jabal menjawab, ajtahidu ra'i, saya akan melakukan ijtihad dengan menggunakan nalar. Persoalannya, apakah kita bisa sekarang mengikuti jejak yang sudah digariskan oleh
oleh Mu'adz bin Jabal yang kemudian diakui dan dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita dihadapkan kepada sebuah persoalan, pertama-tama kita cari di dalam Al-Quran, kemudian di dalam As-Sunnah, baru setelah itu kita melakukan ijtihad. Jawabannya adalah bisa, akan tetapi tergantung persoalannya persoalan apa dan Qurannya Quran seperti apa. Karena menurut Ibnu Abbas tafsir itu ada 4 macam. Pertama adalah tafsir yang la yu'daru ahadun biyadihi, tafsir yang setiap orang pasti harus tahu. Yang kedua adalah tafsirun ta'lamuhu al-arabiyyu wa bihim, adalah tafsiran yang orang-orang Arab dengan bahasa mereka akan dapat memahaminya Al-Quran itu. Yang ketiga adalah tafsirun la ya'lamuhu illallah, tafsir yang hanya Allah saja yang tahu. Ini nomor 4. Nomor 3 adalah tafsirun ya'lamuhu al-ulama. Artinya tafsir itu ada yang sangat mudah, ada yang mudah, ada yang sulit karena hanya para ulama yang tahu. Yang keempat adalah tafsir yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Para hadirin sekalian, akan tetapi selama ini yang kita bahas itu adalah masail fikih, ya. Oleh karena itu kita tahu fikih itu apa. Fikih itu adalah aturan-aturan hukum yang dalilnya tidak jelas, tidak memiliki dalil yang terang benderang, tidak memiliki dalil yang sepenuhnya qat'i. Oleh karena itu memerlukan keterlibatan ijtihad, yang itu yang selama ini kita bahas. Jarang sekali kita dihadapkan pada persoalan yang langsung menemukan di dalam Al-Quran, langsung menemukan di dalam As-Sunnah, jarang sekali. Oleh karena itu maka kita di dalam menjawab persoalan memerlukan langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah at-tasawwur al-kamil lil mas'alah, tasawwur yang sempurna terhadap sebuah persoalan. Karena satu persoalan memiliki beberapa dimensi masalah. Kemarin ada pertanyaan bagaimana hukumnya minta sumbangan di jalan. Sudah barang tentu ada beberapa hal yang dilibatkan di situ. Yang pertama, sumbangan itu untuk apa? Misalnya untuk masjid. Masjid yang akan dibangun kondisinya seperti apa? Yang kedua, kalau membahas tentang persoalan jalan, sudah barang tentu yang tahu itu adalah polisi. Harus konsultasi kepada polisi. Ternyata menurut polisi jalan itu banyak macamnya. Ada jalan versi 1, versi 2, versi 3. Kalau seperti jalan Pantura di Jawa itu adalah tingkat kelas 1 itu. Yang jalannya yang lebarnya harus sekian meter. Kalau harus dibagi dua karena ada permohonan sumbangan, apakah tidak mengganggu? Itu yang tahu kan polisi. Oleh karena itu untuk menjawabnya harus menghadirkan beberapa dimensi yang terkait dengan satu masalah. Itu langkah yang pertama adalah at-tasawwur al-kamil lil mas'alah. Langkah yang kedua adalah at-taklif al-fikhi, adaptasi fikih, terutama persoalan-persoalan muamalah masa kini, masalah-masalah kontemporer. Kira-kira persoalan seperti ini masuk akal? Perlu dilakukan taklif fikih. Setelah kita melakukan taklif fikih, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang dihadapi itu adalah masalah yang qadimah. Masalah qadimah membenar dua makna. Ini sesungguhnya adalah persoalan lama, baik format maupun hakikat.
formatnya memang lama, substansinya memang lama. Persoalan yang makbenan dan maknan itu adalah persoalan lama. Ada dugaan kuat bahwa pasti ada di dalam kitab-kitab klasik, ya kan? Kalau persoalan itu persoalan lama, baik dari segi format maupun dari segi hakikat. Itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah masalah yang jadi jatun mabenan akan tetapi qadimatun makna. Persoalan yang sesungguhnya substansinya adalah substansinya lama, akan tetapi formatnya format baru. Istilahnya saja yang baru, hakikatnya lama. Seperti persoalan bunga bank. Di dalam kitab-kitab kan tidak ada istilah bunga bank. Tapi kalau hakikatnya kan sudah ada riba kan. Atau seperti al-wada'i al-bankiyah, ya kan? Wadi'ah yang ada di bank. Wadi'ah itu pada hakikatnya semata-mata titipan yang dimana pihak orang yang menerima titipan tidak bisa memutar barang yang dititipkan. Akan tetapi yang terjadi selama ini kan digunakan oleh pihak bank. Oleh karena itu sesungguhnya adalah wadi'atun makanan, qardun maknan, kan? Jadi formatnya itu titipan, wadi'ah, tapi hakikatnya kan pinjaman. Yang ketiga adalah masalah jadidah min haitsu tarkib. Dikatakan masalah baru karena di situ ada akad murokabah, ukud murokabah, ada transaksi yang terdiri dari beberapa akad yang masing-masing akad sesungguhnya adalah akad lama. Seperti bai'ul murabah lil amili bisyira', ada istilah sekarang itu. Ada seseorang nasabah datang ke bank. Dia menyatakan bahwa saya memerlukan kulkas, sementara bank tidak punya kulkas. Lalu bank mengatakan kepada nasabah itu, tolong kamu sendiri. Yang orang yang mau membeli itu bilang kepada bank, tolong kulkas yang ada di toko itu dibeli. Nanti saya akan membelinya kembali kepada itu. Beberapa akad di situ. Ada akad baik, ada akad bai'ul murabah, ada wa'd di situ, ada janji. Itu sesungguhnya adalah akad-akad lama, akan tetapi berhubung digabung satu sama lain, akhirnya menjadi masalah jadidah. Kemudian ada masalah yang memang benar jadidatun maknan wa mabnanya. Ada masalah yang benar-benar baru, baik dari segi format maupun dari segi hakikat. Seperti yang terjadi adalah jual beli melalui elektronik, jual beli elektronik, kan? Ada pembeli tapi penjualnya tidak ada, yang ada adalah mesin, ya. Itu di dalam kitab-kitab kuning tidak ada itu. Itu benar-benar masalah jadidah. Bagaimana hukumnya? Untuk menjawab persoalan ini, kita tidak bisa menghindar dari persoalan lama. Sebaru apapun persoalan, kita tidak bisa lepas dari masalah itu, ya. Imam Ibnu Abdul Birr mengatakan, la yakunu faqihan bil hadithi man lam yakun aliman bil madi. Tidak mungkin seseorang itu menjadi ahli fikih masa kini kalau tidak tahu masa lalu, kan? Sesungguhnya persoalan ini bukan hanya dalam persoalan agama, tapi masalah teknologi juga seperti itu. Tidak mungkin seorang menciptakan teknologi yang benar-benar terlepas dari teknologi masa lalu, kan? Tidak mungkin. Persoalan seperti itu. Ada orang bertanya, kalau akad jual beli itu terdiri dari beberapa rukun, ada baik penjual, ada mustari pembeli, ada mabdi barang yang dijual, ada thaman uangnya, kemudian ada ijab qabul. Apakah rukun-rukun jual beli ini ada di dalam Al-Quran dan Rasul? Kira-kira saya kira tidak ada, ya. Tidak ada. Dari mana para ulama buat seperti itu? Apa mengada-ada barang yang tidak ada itu? Sesungguhnya rukun-rukun jual beli itu
hanya diambil dari satu ayat, illa antakuna tijaratan antarodin minkum, atau hadis innamal bai'u antarodi. Artinya prinsip jual beli dan prinsip angkat apa saja selain jual beli, prinsip utamanya adalah tarodi, saling ridho antara kedua belah pihak. Yang namanya tarodi berarti ada ridho al-mutabadan, ya, ridho dari kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak berarti kan harus ada bagi, ada mustahil, ya kan? Untuk apa itu? Kemudian ada yang namanya ijab qabul. Pertanyaannya, ijab qabul itu untuk apa? Ijab qabul itu sesungguhnya adalah madinatut tarod, indikator bahwa seseorang itu ridho. Katanya kitab-kitab lama, ar-ridho amrun nubuwiyyun. Ridho itu adalah persoalan abstrak karena tempatnya berada di dalam hati. Seseorang tidak akan tahu bahwa orang itu ridho atau tidak ridho, karena ridho itu adalah sesuatu yang sama. Oleh karena itu, maka yang dijadikan pedoman bukan ridho itu sendiri, akan tetapi madinatut tarod, yakni indikator adanya keridhoan. Dalam dalam masalah jual beli elektronik, kira-kira ada indikator tarodi apa enggak? Kalau ada indikator tarodi, baik dari pihak penjual yang diwakili oleh mesin maupun dari pihak mustari yang benar-benar manusia, ya sudah berarti tidak masalah, kan? Sekarang ada lahir juga jual beli, ada penjualnya tapi pembelinya tidak ada. Mereka memutus anjing, yang terjadi juga seperti itu. Apakah juga ashab Anda itu? Para hadirin sekalian, dalam membahas masalah Nahdlatul Ulama itu menggunakan pola bermadhab. Pola bermadhab baik madhab qaulan maupun madhab manhajan. Imma bermadhab secara produk, imma bermadhab secara proses. Dalam apanya kita bermadhab? Pertama-tama kita mengutamakan bermadhab secara produk. Kalau bermadhab secara produk tak bisa, maka alternatifnya bermadhab secara proses. Kalau begitu, kalau kita dihadapkan kepada sebuah persoalan yang selama ini berjalan, maka kita buka kitab-kitab, terutama kitab-kitab fikih. Setelah kita buka kitab-kitab fikih dan kitab-kitab yang lain, maka ada kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, dalam saat ini kita hanya menemukan satu pendapat di kalangan ulama. Kalau ini yang terjadi, selesailah masalah. Kemungkinan yang kedua adalah ternyata dalam masalah ini tidak hanya ada satu pendapat, tapi lebih dari satu, dua atau lebih. Kita punya kaidah di dalam Fathul Mu'in, kalau terjadi khilaf di kalangan ulama tentang satu masalah, maka yang diutamakan adalah berpegang kepada mattafaqo alaihi asy-Syaikani An-Nawawi wa Rabi'i. Maka yang dijadikan pedoman adalah apa? Yang menjadi kesepakatan antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rabi'i. Pertanyaannya, apakah ini harga mati? Apakah harga mati? Kenapa kok ada pertanyaan seperti ini? Karena ada kaidah yang mengatakan bahwa al-fatwa tatawayyaru bitawayyuril azmina wal amkina wal awa'id. Bahwa fatwa itu bisa saja berubah dengan sebab perubahan waktu dan tempat. Katakanlah yang diutamakan pendapat yang disepakati oleh An-Nawawi dan Ar-Rabi'i, akan tetapi zaman sudah berubah, apakah tetap itu yang dipakai? Ini sebuah pertanyaan yang membutuhkan bahasul masail berikutnya. Perhatian sekalian, kemungkinan yang ketiga
ketiga, dalam soal itu tidak kita temukan satu pendapat pun di dalam kitab-kitab kuning. Ada satu masalah yang setelah kita cari dari berbagai kitab, ternyata kita tidak menemukan jawabannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pilihannya adalah ilhaq dan takhrij. Pilihannya adalah ilhaq dan takhrij. Ini kalau saya dikemukakan semua, waktunya tak cukup. Takhrij itu pada hadirin sekalian ada 3. Yang pertama adalah takhrijul usul minal furu'. Yang kedua takhrijul furu' minal usul. Yang ketiga takhrijul furu' minal furu'. Takhrijul furu' minal usul, takhrijul usul minal furu' ini artinya kita sudah menemukan produk hukum, akan tetapi kita ingin tahu acuannya apa, ya kan? Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama sudah memiliki produk hukum dari dulu. Termasuk kenapa Nahdlatul Ulama kok masuk Nasakom. Kenapa Nahdlatul Ulama kok menerima Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa Nahdlatul Ulama kok ridho dengan pencoretan 7 kata dari Piagam Jakarta. Itu kan guru itu. Kira-kira dasarnya itu apa? Ini namanya takhrijul usul minal furu', ya kan? Karunya kita tahu, akan tetapi usulnya belum kita tahu, perlu dicari. Yang kedua adalah takhrijul furu' minal usul, ya kan? Usulnya kita tahu, tapi kita tidak menemukan furu'. Tapi contohnya ini ruwet, mungkin tak perlu disampaikan ruwet. Yang ketiga adalah takhrijul furu' minal furu'. Ini yang paling penting. Berbicara tentang takhrijul furu' minal furu', kita perlu kenal yang namanya asbah wa nadhair, ya. Asbah itu apa, nadhair itu apa? Asbah itu artinya hadhil mas'alatu tusbihu tilkal mas'alah. Masalah ini mirip dengan masalah itu, namanya asbah, kan? Hadhil mas'alatu tusbihu tilkal masalah. Masalah ini mirip dengan masalah itu. Itu namanya asbah. Kalau nadhair artinya hadhil mas'alatu nadiru tilkal masalah. Masalah ini adalah sebanding dengan masalah itu. Setelah itu lalu ditemukanlah takhrij atau namanya ilhaq. Contohnya seperti apa kira-kira? Contoh. Ini berkaitan dengan persoalan apa namanya inflasi minyak lagi. Karena selalu terjadi inflasi. Kalau kita meminjamkan uang 1 juta pada tahun ini, kemudian akan dibayar 2 tahun yang akan datang, sudah barang tentu nilainya berubah, kan? Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Kita meminjamkan uang 1 juta hari ini, akan tetapi tidak harus dibayar 1 juta 2 tahun yang akan datang, akan tetapi memperhatikan inflasi. 2 juta, 1 juta pada tahun ini, kira-kira seharga berapa juta 2 tahun yang akan datang? Bisa saja bernilai 1,5 juta. Bolehkah seperti itu? Di dalam kitab-kitab itu kan tidak ada. Kalau yang setara dengan ini kira-kira ada apa benda? Ternyata ada. Misalnya kalau orang zaman dulu, kalau ada seseorang menyewakan tanah 1 hektar, ternyata hujan tidak turun sama sekali, kan sangat rugi orang yang menyewa tanah itu. Bagaimana kalau ujroh yang disepakati itu dikurangi, ya kan? Misalnya yang disepakati 10 juta, karena kondisinya seperti itu diturunkan 5 juta, ya kan? Itu masalah yang sebanding. Akan tetapi kalau kita tidak mau takhlid, tidak mau ilhaq, sesungguhnya kita punya acuan langsung di dalam Al-Quran soal ini, kan? Misalnya Al-Quran mengatakan fa'in tubtum falakum ru'us amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jikalau kalian itu taubat dari riba, maka kamu tetap berhak untuk mendapatkan pokok hartamu.
kamu tidak boleh zalim, akan tetapi juga tidak boleh dizalimi. Tafsirannya di dalam tafsir Jalalain ada la tazlimuna bi nafsin wa la tuzlamuna bi ziyadatin. Artinya orang yang memiliki pinjaman memang tidak boleh mengambil keuntungan kan. Akan tetapi kan juga tidak boleh dirugikan kan. Jadi bisa juga langsung dijawab dari ayat kalau, tapi biasanya orang-orang itu takut ya. Takut. Berhubung kita itu bukan mufasir, tetap menggunakan Al-Quran, tapi Al-Quran yang tidak telanjang. Seperti apa Quran yang tidak telanjang? Artinya sudah ada tafsiran dari ulama-ulama dulu, kecuali tafsiran yang memang sangat mudah atau mudah, bukan tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Itu takrij jalil. Kalau takrij jalil hak tidak bisa menjawab masalah, bagaimana? Kita langsung melakukan istimbat ini. Endingnya kan istimbat kan? Istimbat itu ada dua, manhaj istimbat itu ada dua. Ada istimbat minan nusus, ada istimbat min ghairil nusus. Istimbat minan nusus berarti istimbat dari Al-Quran, istimbat dari As-Sunnah kan? Berbicara tentang istimbat minan nusus berarti kita berbicara tentang lafal-lafal ya. Berbicara tentang lafal tentu yang dimaksud adalah alfaz Arabiyah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dari teks-teks syariat Al-Quran dan As-Sunnah, ada beberapa langkah yang pasti dijalani. Pertama harus tahu kaidah-kaidah bahasa. Orang yang tak tahu nahu besar tak mungkin melakukan istimbat. Langkah yang kedua adalah mengetahui sababun nuzul. Mengetahui sababun nuzul. Kaidah mengatakan ma'rifatu asbabit tanzil daruratun liman arada fahmal Quran. Mengetahui sababun nuzul adalah niscaya bagi orang yang ingin memahami Al-Quran secara benar. Tapi kan ada kaidah yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bagaimana mengkompromikan antara dua kaidah ini? Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah mengaitkan nas dengan nas. Karena nas-nas syariat ini adalah berkaitan satu sama lain ya. Ayat dengan ayat berkaitan, hadis dengan hadis berkaitan, hadis dengan Al-Quran berkaitan. Tidak mungkin seorang hanya membahas ayat ini tanpa melihat ayat yang lain. Tak mungkin seorang memahami hadis ini tanpa melihat hadis yang lain. Tidak mungkin seseorang memahami ayat tanpa memahami hadis. Harus dikaitkan satu sama lain. Satu sama lain. Yang keempat adalah mengaitkan teks syariat dengan maqasidus syariat. Mengaitkan nusus syariat dengan maqasidus syariat. Nanti akan dibahas apa itu maqasidus syariat. Itu yang pertama, istinbatul ahkami minan nusus ya kan? Yang kedua adalah istinbatul ahkami min ghairin nusus. Melahirkan hukum-hukum agama bukan dari Quran, bukan dari As-Sunnah. Akan tetapi dari dalil-dalil sekunder. Namun dalil-dalil sekunder itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah juga. Saya sering mengatakan bahwa tiap-tiap aturan apa saja ya tidak berhak untuk disebut sebagai hukum syariat kalau tidak punya nasab dengan nas-nas syariat. Hukum apa saja dan aturan apa saja tidak bisa dikatakan sebagai hukum syariat kalau tidak berafiliasi di bawah teks-teks syariat, baik berafiliasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa yang dimaksud berafiliasi secara tidak langsung? Maksudnya melalui dalil-dalil sekunder. Apa dalil-dalil sekunder itu? Yaitu qiyas, istihsan, masalah musalah. Di antara istinbat min ghairil nusus apa yang disebut dengan manhaj maqasidi. Ini yang terakhir putusan NU adalah manhaj maqasidi.
Manhaj maqasidi itu artinya sebuah manhaj yang berbasis pada maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah? Para hadirin sekalian, ada hubungan yang tak bisa dipisahkan antara nususus syariah dan maqasidus syariah. Ulama-ulama zaman dulu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Salah satu yang mereka lakukan adalah melakukan penelitian terhadap teks-teks syariat, Al-Quran, As-Sunnah, hukum-hukum yang ada di dalamnya, illat-illat yang ada di dalamnya, hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Dari penelitian itu mereka berkesimpulan bahwa di balik teks-teks syariah ada tujuan syariah, bahwa di balik nusus syariah ada maqasidus syariah. Oleh karena itu nusus tak bisa lepas dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah tidak bisa lepas dari nusus syariah. Apa tujuan syariat? Tujuan syariat adalah tahqiqu masalihin nas, mewujudkan kemaslahatan manusia. Maslahat itu apa? Maslahat itu adalah hifdzul din, kemudian hifdzul nafsi, hifdzul akli, hifdzul mal, hifdzul nasab, itu adalah maslahat itu. Tapi yang 5 ini adalah ummul masalih, namanya induk daripada maslahat. Para hadirin sekalian, ada 3 istilah yang perlu dipahami. Ada istilah illah, ada istilah hikmah, ada istilah maslahat. Apa bedanya? Illah, hikmah, dan maslahat. Para hadirin sekalian, khamar itu diharamkan. Apa illatnya? Illatnya karena memabukkan. Jadi memabukkan itu illat. Diharamkannya khamar karena alasan memabukkan, melahirkan sebuah maslahat. Apa masalahnya? Masalahnya adalah hifdzul akli, ya kan? Orang yang melakukan safar boleh melakukan qasar. Apa illatnya? Illatnya adalah safar. Kenapa safar dijadikan illat? Karena di balik safar ada masyakkat. Dibolehkannya qasar bagi musafir dengan alasan safar, yang di balik safar ada masyakkat, lahirlah suatu masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah at-taisir, dapur masyakkat itu masalah. Para hadirin sekalian, terakhir saya ingin membahas tentang acuan ru'yah, ya kan? Dalilnya sudah sangat jelas bahwa penetapan awal bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain itu adalah ru'yatul hilal. Hadisnya sudah sangat jelas, sumu di ru'yatihi wa aftiru di ru'yatihi. Ini artinya bahwa ru'yatul hilal dijadikan sebab, dijadikan illah, dijadikan tanda sebab bagi masuknya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal. Ru'yah itu secara bahasa ada 2. Ada ru'yah basariyah, ada ru'yah ilmiyah, ya kan? Ada ru'yah basariyah, ada ru'yah ilmiyah. Ru'yah basariyah itu dalam nahwu hanya memiliki satu maf'ul. Ru'yah basariyah tata'adda ila maf'ulin wahidin. Maf'ulnya hanya satu, seperti ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Di dalam contoh ini ru'yah apa? Jelas ru'yah basariyah, kan? Ru'yah basariyah. Di dalam sabda Nabi sumuri ru'yatihi, ini ru'yah apa? Kita yakin itu adalah ru'yah basariyah. Karena kalau ru'yah ilmiyah maksudnya itu 2. Misalnya ra'aitullaha aliman. Ra'aitullaha aliman, saya tahu Allah Ta'ala itu Maha tahu. Ra'aitullaha qadiran, saya tahu bahwa Allah Ta'ala itu Maha kuasa. Itu adalah ru'yah ilmiyah. Kesimpulannya bahwa ru'yah di dalam hadis itu adalah ru'yah basariyah, bukan ru'yah ilmiyah. Kalau yang dimaksud adalah ru'yah basariyah, lalu kalau orang menggunakan hisab sebagai dasar penetapan awal bulan, itu acuannya apa? Acuannya para hadirin sekalian, akan tetapi ru'yah tak bisa dipisahkan dari hisab.
Karena ru'yah itu, ru'yah saya membagi menjadi 4. Salah apa benar? Ini ijtihad saya. Yang pertama adalah ru'yah maqtu'ah. Yang kedua adalah ru'yah maghununah. Yang ketiga ru'yah masbukah. Yang keempat ru'yah mauquf. Yang pertama adalah ru'yah maqtu'ah. Susunan yang benar ru'yatun maqtu'un biha, ya kan? Maqtu'un biha, tapi bihanya dibuang, disingkat menjadi maqtu'ah, ya kan? Artinya ru'yah yang diyakini. Ru'yah yang diyakini. Kalau ada 10 orang sama-sama melihat objek dalam jihad yang sama, itu hampir bisa dikatakan itu ru'yah maqtu'ah. Melihat pada arah yang sama, karena kadang-kadang dia mengaku melihat di arah kirinya, sementara yang lain melihat di arah kanannya. Gara-gara mereka tak tahu hisab, kan? Sesungguhnya hilal itu ada di sebelah mana? Posisinya di mana? Para hadirin sekalian, ru'yah yang diterima itu ru'yah yang macam apa? Ru'yah maghununah itu sudah diterima. Oleh karena itu di zaman Nabi ada seorang Arabi mengaku bahwa dia telah melihat hilal, diputuskan oleh Nabi berdasarkan kesaksian seseorang. Itu namanya ru'yah maghununah. Artinya ru'yah yang diduga kuat itu benar, ya kan? Tidak harus diyakini itu benar, tidak harus diyakini itu benar, ya kan? Kalau ilmu falak menetapkan kriteria harus sekian derajat, itu dalam rangka untuk menghindari kesalahan. Kalau orang mengaku melihat hilal padahal masih 1 derajat, itu bisa dikatakan bahwa ru'yahnya adalah ru'yah maskukun fiha. Ru'yahnya diragukan. Ada orang mengatakan kok tidak diterima ru'yah padahal dia melihat. Ya, ru'yah dilakukan pada saat ketinggian masih 1 derajat. Itu kan ru'yah maskukun fiha namanya. Kemudian di bawah, sementara ru'yah yang masih dilakukan itu dikatakan kamakdumin maskukun fihi. Sesuatu yang dilakukan sama saja dengan tidak ada. Sama saja dengan tidak ada. Di bawahnya masbuka itu mauhuma, artinya ru'yah yang hanya bersifat ilusi, ya kan? Paling-paling sesuatu yang ia anggap sebagai hilal sesungguhnya bukan hilal, barangkali layang-layang. Itu ru'yah. Ya. Orang kan menjadi miskin, kenapa kok harus sekian derajat, miskin dengan kriteria itu, ya kan? Ya. Karena tidak mungkin secara hisab itu ada hilal itu dia dilihat kalau masih sekian derajat. Ya kan? Kalau ada orang mengaku melihat hilal sementara ketinggian hilal baru sekian derajat, maka ru'yahnya adalah ru'yah maskukun fiha, bukan maghununah, ya? Bukan maghununah. Ini. Jadi NU itu sudah benar, ya? Sudah benar. Tidak ada repotnya, kan? Apa repotnya? Di zaman Nabi tidak ada orang repot, meskipun belum ada teknologi yang canggih. Ru'yah tetap bisa dilakukan orang. Bagaimana dengan hisab? Apa sama sekali tidak bisa dijadikan acuan? Para ulama mengatakan al-hisabu hujjatun lin-nafs ila al-hisbat. Memang hisab itu bisa dijadikan dasar dalam rangka mengatakan tidak, bukan dalam rangka mengatakan iya, ya kan? Dalam rangka untuk mengatakan tidak, bukan dalam rangka mengatakan iya, ya kan? Artinya kalau orang itu mengaku melihat hilal sementara ahli hisab mengatakan mustahil hilal bisa dilihat, gitu, maka hisab menjadi hujjah untuk menafikan kelain orang bahwa ia telah melihat. Para hadirin sekalian, ini mukhtasar dari apa yang sesungguhnya semestinya saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa acuan dalam bersama saya nanti. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.